Halo Rek, gimana nih kabar kalian? Semoga diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Ngomong-ngomong tentang film, Mimin bakal ngebahas sebuah film yang mentutorialkan adik-adik semua bagaimana bertahan hidup ketika lingkungan kita sudah dikuasai oleh zombie. Sebelum mulai ke alur filmnya, jangan lupa subscribe dulu Rek, biar Mimin makin semangat dan arek-arek tidak ketinggalan film-film terbaru lainnya. Kisah berfokus pada Columbus, seorang pemuda yang memiliki aturannya sendiri tentang bagaimana dirinya menghadapi zombie, hingga bertemu dengan pria pecinta kue bolu dan dua orang wanita licik yang sama-sama memiliki tujuan untuk bertahan hidup. Langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Peraturan pertama, kamu harus kuat berlari ketika zombie mengejarmu. Peraturan kedua, serang 2 kali zombie tanpa ragu. Peraturan ketiga, jangan buang air besar ketika terjadi wabah zombie. Peraturan keempat, jangan punya rasa kasihan kepada zombie-zombie bocil, karena sejatinya mereka adalah monster. Sebelum wabah zombie menyerang, Columbus yang sedang menikmati hidupnya dengan bermain game tanpa interaksi dengan dunia luar. Terdengar ketukan dari luar, dirinya pun membuka pintu, memperlihatkan seorang wanita cantik yang saat itu sangat cemas dengan kondisi di luar. Columbus yang masih tidak mengerti dengan yang dimaksud wanita tersebut, berusaha menenangkan si wanita. Di pagi harinya ketika terbangun, Columbus melihat si wanita sudah menjadi zombie, berusaha menyerang Columbus. Merasa nyawanya terancam, Columbus terpaksa menghajar zombie hingga tidak sadarkan diri. Dan film zombie lain pun dimulai. Di sebuah tempat di Texas, menunjukkan aktor utama kita sedang berhenti di salah satu pom bensin. Diketahui di sini Columbus hidup sebatang kara. Karena hal tersebut, dirinya tidak perlu khawatir memikirkan orang lain saat wabah zombie sudah mulai meluas. Saat menelusuri tempat itu, dirinya dikejutkan dengan zombie yang tiba-tiba mengejar dirinya. Menerapkan peraturan yang pertama, berlari tanpa henti untuk menghindari para zombie, lalu pergi meninggalkan zombie. Dirinya lupa dengan peraturan kelima dan 6 tentang selalu mengecek bagian belakang mobil dan memakai sabuk pengaman ketika berkendara. Menerapkan peraturan kedua dengan menembak 2 kali ke zombie untuk memastikan benar-benar sudah aman. Karena dirinya tidak memiliki keluarga, Columbus sering berpetualangan sendiri dengan menerapkan peraturan ke-7 untuk tidak terlalu banyak membawa barang logistik. Melihat sebuah mobil, dirinya segera berlari. Mobil tersebut berhenti tepat di depannya. 2 orang yang saling menodongkan senjata. Columbus memberi tanda bahwa dirinya manusia. Orang tersebut memberi tumpangan Columbus. Dia bernama Tallahassee. Columbus menerapkan semua peraturan dari mengecek belakang mobil hingga memakai sabuk pengaman. Berbeda dengan Tallahassee yang tipe orang sedikit barbar dan tak kenal rasa takut. Meskipun begitu, dirinya adalah pecinta kue bolu. Dirinya melihat mobil kue di seberang, mengecek isi di dalamnya namun tidak menemukan kue yang dirinya cari. Sedikit kesal akan hal tersebut. Di tengah jalan terlihat zombie sedang mukbang. Tallahassee mengganggu zombie itu. Orang yang enak makan malah diganggu sih bang. Tolong. Berhenti di sebuah minimarket untuk mencari kue bolu kesukaan Tallahassee. Demi sebuah kue, dirinya rela melakukan apapun. Semua zombie datang. Dengan sifat brutalnya, menghabisi semua zombie satu persatu. Brutal banget cuy. Seorang wanita bernama Wichita tiba-tiba menampakkan diri, mengajak Tallahassee dan Mas Columbus untuk ikut dengannya. Wichita ternyata bersama adiknya bernama Little.
Talahes mengatakan pada Columbus bahwa Little terinfeksi virus. Dirinya menyuruh agar Columbus tidak membuat takut Little. Wichita meminta tolong sebelum adiknya berubah menjadi zombie agar mereka segera menembak mati Little. Columbus memberi tugas itu kepada Talahes. Wichita menghentikan Talahes. Dirinya ingin agar dia saja yang mengeksekusi adiknya. Namun saat Talahes memberikan senjatanya, Wichita malah menodongkan senjata ke arah Talahes. Ternyata dia dan adiknya bersekongkol untuk menipu mereka berdua, untuk mengambil semua barang-barang mereka termasuk mobil. Melihat hal tersebut, Talahes sangat kesal, meluapkan semua kekesalannya dengan menghancurkan sebuah mobil. Mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah mobil dengan semua senjata api di belakangnya. Talahes sangat senang dengan hal tersebut. Tidak lupa memberi angka 3 pada mobil baru miliknya, sebagai tanda bahwa itu adalah mobilnya. Talahes bercerita tentang kecintaannya terhadap anjingnya yang bernama Buck. Di tengah jalan, mereka melihat mobilnya yang sebelumnya sudah dicuri oleh Wichita. Dirinya turun untuk mengecek keadaannya. Dirasa aman, Talahes memanggil Columbus untuk segera menghampirinya. Untuk yang kedua kalinya, mereka dirampok oleh kedua kakak beradik itu. Karena Wichita tidak tega, dirinya pun bersedia memberi tumpangan terhadap mereka berdua. Memperlihatkan flashback Wichita dan adiknya sebagai komplotan penipu. Wichita mengaku telah kehilangan sebuah cincin tunangannya. Pegawai di sana membantu untuk mencari. Setelah Wichita pergi, sang adik berpura-pura menjadi bocah yang menemukan cincin tersebut. Pegawai itu melihatnya. Namun Little ingin cincin ditukar dengan uang cash. Setelah selesai, Little menghampiri kakaknya dan bisa kita lihat stok cincin palsu untuk menipu orang masih sangat banyak di luar Nurul Engineer. Sedikit perdebatan kecil antara mereka. Columbus menengahi perdebatan itu dan menjelaskan bahwa musuh mereka adalah zombie. Wichita dan adiknya memiliki tujuan untuk pergi ke sebuah wahana bermain bernama Pacific Land. Melihat Wichita yang begitu menarik, Columbus mulai memiliki rasa kepadanya. Mereka semua berhenti di sebuah toko peralatan suku Indian. Talahes membunuh satu zombie. Setelah puas bersenang-senang, mereka melanjutkan perjalanan. Sampai di sebuah kota, mengambil sebuah peta yang menuju ke arah rumah seseorang selebritis terkenal yang ada di kota tersebut. Sampai di sebuah rumah mewah tanpa penghuni milik Bill Murray. Mereka menjadi dua tim untuk mengeksplorasi rumah tersebut dan memastikan aman dari zombie. Columbus dan Little menemukan ruangan teater. Mereka berdua sedikit bersantai sejenak dengan menonton sebuah film. Saat asyik bermain, Talahes dan Wichita dikejutkan dengan Bill Murray yang sudah menjadi zombie. Wichita memukul pria tua tersebut. Mendengar teriakan Bill Murray, Talahes tersadar kalau Bill Murray bukanlah zombie. Bill Murray bercerita bahwa dirinya hanya menyamar agar bisa membaur dengan para zombie. Melihat sang maestro film masih hidup, Talahes sangat bahagia dengan hal tersebut. Mereka pun bersenang-senang bersama. Wichita bercerita bahwa ada dua orang lagi di antara mereka. Bill Murray berniat untuk menjahili mereka. Hal yang tak terduga pun terjadi. Columbus malah menembak Bill Murray menyebabkan dirinya tewas. Mereka melakukan upacara untuk mengenang Bill Murray. 3, 2, 1. Malam harinya saat bermain, Talahes bercerita tentang Buck sang anjing yang mati karena zombie. Ternyata sang anjing yang dia maksud di sini bukan benar-benar anjing, melainkan anaknya sendiri yang sudah terbunuh karena zombie. Berlatih menembak dengan Little. Talahes mengajarkan cara menembak yang benar kepada Little. Di sisi lain, Wichita dan Columbus sedang mengobrol berdua, membicarakan tentang hal-hal yang di luar Nurul, yang tidak pantas didengar oleh remaja puber. Saat ingin bercomotan, tiba-tiba Making a fort.
Goblok! Keesokan harinya, Wichita dan Little meninggalkan mereka berdua. Mengetahui Wichita telah pergi, Columbus merasa sangat sedih. Columbus ingin menyusul Wichita dengan menggunakan sebuah motor. Talahes yang melihat Columbus sangat menyukai Wichita. Dirinya bersedia untuk mengantarnya. Di tempat lain, Wichita dan sang adik segera menuju sebuah wahana bermain bernama Pacific Land. Sesampainya di sana, Wichita menyalakan semua wahana, membuat semua zombie yang ada di tempat itu menyerbu masuk. Dan sekarang tempat itu bernama Zombieland. Mereka berdua berusaha bertahan dari invasi para zombie. Sampai pada akhirnya Talahes dan Columbus datang. Melihat Wichita terjebak, Talahes segera mempersiapkan dirinya, memancing semua zombie untuk mengejarnya. Dengan semua alat yang ia miliki, Talahes menjadikan semua zombie menjadi target bermain dirinya. Columbus segera pergi. Beberapa zombie terlihat menghadang, memancing semua zombie masuk ke dalam wahana. Sampai akhirnya berhasil menyelamatkan mereka berdua. Wichita berterima kasih dengan memberikan sedikit hadiah kepada Columbus. Setelah Talahes mendapatkan kue bolu yang sangat dia inginkan, menandakan film selesai dan tamat. Belum selesai, Rek. Masih ada sequel lanjutannya, sekalian Mimin bahas juga ya. Di sequel kedua ini lebih seru alurnya, jadi nggak perlu basa-basi, langsung aja masuk ke alur filmnya. 5 tahun setelah kejadian di film pertama, mereka berempat berkelana dan sudah menemukan banyak sekali jenis zombie. Mulai dari yang kurang pintar, sangat pintar dan kuat. Mereka bersama-sama saling melindungi. Film dimulai dengan mereka menghabisi para zombie agar mereka dapat menempati salah satu gedung mewah yang terbengkalai. Sampai akhirnya mereka dapat menduduki tempat tersebut. Hari-hari mereka lalui dengan sangat bahagia. Layaknya seperti keluarga, Wichita dan Columbus seakan sudah menjadi pasangan suami istri. Semua dilakukan bersama. Talahes selalu melihat Little seperti anaknya sendiri, membuat Little sedikit risih akan hal tersebut. Di hari Natal, Talahes mencoba membuat suasana Natal keluarganya menjadi sedikit bahagia. Saling bertukar kado, Talahes memberi sebuah pistol. Terlihat dari perlakuan Talahes kepada Little yang menyayangi Little seperti anaknya sendiri. Tidak demikian dengan Little yang terlihat sangat tertekan akan hal itu. Wichita yang melihat kondisi adiknya akhir-akhir ini merasa cemas. Tiba-tiba dengan lugunya Columbus ingin mengajak Mbak Wichita kawin. Ya meskipun berakhir ditolak juga sih, Rek. Pagi harinya Columbus mendapat sebuah kabar bahwa Wichita dan Little meninggalkan mereka kembali dengan membawa mobil kesayangan milik Talahes. Di tengah perjalanan, Wichita dan Little bertemu seseorang pria bernama Bradley. Saat pandangan pertama, Little yang baru puber merasakan gejolak cinta di tubuhnya. Talahes mengajak Columbus pergi jalan-jalan ke sebuah supermarket yang terbengkalai agar mengurangi rasa sedih karena Wichita dan Little meninggalkan mereka. Talahes membunuh salah satu zombie di sana dengan triknya berharap mendapatkan penghargaan pembunuh zombie terhebat tahun ini. Columbus mengatakan bahwa yang mendapatkan Best Kill Zombie of the Year bukan dirinya, tapi orang-orang ini. Brutal sekali cuy. Talahes yang mengetahui hal tersebut mengoceh tidak karuan. Columbus meninggalkan Talahes secara diam-diam. Hingga saat di sebuah ruangan, dirinya bertemu dengan wanita cantik bernama Madison. Talahes sedikit tidak suka dengan Madison yang manja. Di tengah perdebatan, Columbus mengatakan tentang aturan-aturan bertahan hidup di Zombieland. Madison sangat tertarik dengan hal tersebut. Columbus mengajaknya untuk pergi menuju base camp mereka. Talahes merasa tidak nyaman dengan adanya Madison, mengajak Columbus berbicara empat mata dengannya.
Saat mereka sedang mengobrol, dengan tidak sopannya mbak-mbak ini menerobos masuk ke dalam ruangan dan mengajak Columbus untuk jalan-jalan di rumah tersebut. Dengan terpaksa Columbus menuruti kemauan dari Madison. Di tengah Columbus menjelaskan, hal yang tak terduga pun terjadi. Waduh rek, di luar Nurul ini. Setelah puas bercocok tanam dengan ani-ani itu, maksudnya Mbak Madison sih. Tolong! Columbus membagikan ceritanya kepada Talahes. Talahes tidak memperdulikan hal tersebut dan mengajak Columbus untuk memeriksa sebuah ruangan. Setelah ruangan dibuka, memperlihatkan Wichita seorang diri di ruangan tersebut tanpa adiknya. Menanyakan kenapa dirinya kembali. Wichita kembali karena ingin mengambil senjatanya. Wichita juga mengatakan bahwa dirinya telah ditinggal kabur oleh sang adik dengan seorang cowok. Little berniat ingin pergi menuju Greenland bersama sang cowok menggunakan mobil milik Talahes. Wichita tidak mengizinkan karena khawatir dengan keselamatan adiknya. Mengingat zombie di luar sana sudah lebih pintar dan sangat berbahaya. Talahes yang mendengar hal tersebut sangat marah karena rasa sayangnya kepada Little seperti anaknya sendiri. Akhirnya memutuskan untuk ikut mencari. Wichita juga mengatakan pada Talahes alasan lain kenapa dirinya pergi. Karena perlakuan Talahes yang berlebihan. Membuat Little sedikit risih. Mendengar hal itu, Talahes sedikit kecewa. Dirinya berjanji setelah Little selamat, ia akan pergi meninggalkan mereka semua. Wichita juga meminta maaf kepada Columbus karena saat itu sudah menolak dirinya, serta meninggalkan Columbus pergi. Tiba-tiba dari atas tangga Madison muncul dengan mengatakan bahwa dirinya sudah bercocok tanam dengan Columbus. Wichita sangat kesal dengan Columbus. Segera mereka semua pergi. Talahes melihat Wichita kembali tidak datang dengan mobilnya juga ikut kesal. Dengan terpaksa mereka berangkat dengan mobil itu. Tidak lupa juga dengan ani-ani selingkuhan Columbus pun juga ikut. Di dalam mobil, Columbus berusaha membuat Wichita kesal dengan hubungan mereka. Madison juga menunjukkan cincin yang sebelumnya pernah diberikan kepada Wichita. Namun Wichita menolaknya. Di tengah perdebatan cinta segitiga mereka, Talahes menghentikan mobil secara mendadak karena melihat sesuatu. Melihat kedekatan Madison dan Columbus membuat Wichita semakin jealous. Melihat sebuah bus berniat ingin mengambilnya. Dengan kecerobohan Madison membuat klakson bus berbunyi. Semua zombie berdatangan. Semua orang berusaha untuk menghabisi para zombie. Tanpa disadari, Madison yang lengah sepatunya tergigit oleh zombie. Di sana mereka juga berhadapan dengan zombie yang sedikit kuat dan pintar. Bahkan tembakan dari Talahes beberapa kali dihindari. Melihat daya tahan zombie yang sangat kuat, Columbus menyebut jenis zombie baru itu dengan sebutan Terminator. Columbus juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Little mengingat mereka tidak membawa senjata api sama sekali dan hanya bermodal gitar. Bus segera dibawa pergi, tapi tidak jauh setelah bus berjalan, bannya malah meletus. Talahes kesal karena harus kembali memakai mobil butut itu. Di dalam mobil, mereka bercengkrama layaknya keluarga baru. Saat Madison asik bercerita dengan makan sebuah kacang, tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Dirinya bereaksi seolah-olah akan segera menjadi zombie. Kalau kita ingat, Madison sempat tergigit zombie juga di bagian sepatu. Segera Madison dibawa turun. Mereka bertiga berdebat agar Madison segera dibunuh. Dengan terpaksa, Columbus yang menjadi eksekutornya. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dengan Columbus yang merasa sedih karena kematian dari Madison. Sampai malam hari, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat bernama Greenland. Melihat tempat tersebut tidak ada tanda kehidupan, mereka melanjutkan perjalanan sampai melihat salah satu hotel dengan mobil Talahes di depan hotel tersebut. Segera memastikan ke dalam hotel. Talahes melihat banyak koleksi dari penyanyi legendaris Elvis Presley. Mereka semua menyusuri hotel itu. Saat Talahes sedang asyik bermain piano, tiba-tiba seorang wanita menyerang dirinya. Dia bernama Nevada. Wichita bertanya di mana keberadaan sang adik. Nevada menyampaikan bahwa adiknya sudah pergi beberapa hari yang lalu dengan seorang pria menuju sebuah tempat bernama Babylon. Diketahui di sini Babylon adalah tempat di mana orang cinta damai berkumpul. Bahkan semua senjata akan disita jika ingin masuk ke sana.
Talaes bercerita tentang semua yang ia ketahui tentang sang maestro, membuat Nevada tertarik dengan Talaes. Hingga berujung, ya bisa kita tebak sendiri ya Rek. Talaes mendengar ada keributan kecil di luar. Semua orang melihat keluar hotel. Mobil Talaes dilindas dengan mobil monster milik teman Nevada bernama Albob dan Flag. Sedikit perdebatan antara mereka berempat. Nevada berusaha menengahi mereka dan mengajak untuk masuk ke dalam. Segera setelah itu, suasana kembali mencair. Tiba-tiba terdengar suara zombie. Mereka melihat zombie yang sama kuatnya seperti saat di mana mereka akan mengambil bus waktu itu. Talaes segera ingin membunuh semua zombie. Albob yang sedikit sombong menghalangi langkah Talaes dan berniat mengatasi semua zombie dengan Flag. Semua zombie berhasil dikalahkan. Nevada menyadari Albob tergigit. Albob menyangkal hal tersebut. Flag mengatakan Albob akan menjadi zombie. Namun Albob juga mengatakan bahwa Flag juga tergigit. Dan tiba-tiba dirinya berubah menjadi zombie. Albob serta Flag menjadi jenis zombie yang sangat berbahaya. Semua orang bekerjasama untuk menghabisi dua zombie itu. Setelah itu mereka berniat melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu, waduh Rek, capek mimin lama-lama kalau nutup mata terus ini. Berlama-lama kemudian, Karena mobilnya sudah rusak, Talaes mencoba menggunakan mobil monster milik Albob. Namun sayangnya dirinya tidak cukup ahli untuk menggunakan mobil itu. Dan terpaksa untuk menggunakan mobil yang tidak ia sukai. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba mereka melihat sebuah mobil. Ternyata mobil tersebut dikendarai oleh Madison. Saat itu dirinya emang tidak terinfeksi tapi hanya alergi dengan kacang. Columbus juga tahu akan hal itu dan tidak menembak Madison. Tidak ada pilihan lain, mereka kembali membawa Madison bersama mereka. Pada akhirnya sampai di tempat yang bernama Babylon. Untuk dapat masuk ke dalam, terpaksa senjata mereka harus disita. Di dalam mereka juga bertemu dengan Little, melepas rindu bersama. Sampai saat Talaes melihat pacar Little, emosinya memuncak. Little berusaha menjelaskan kepada mereka bahwa semua orang yang ada di sini tidak suka dengan keributan. Tapi di balik hal tersebut, Talaes merasa senang karena sudah melihat Little bahagia dengan teman seusianya. Malam harinya, Talaes memutuskan untuk berpisah dengan mereka semua. Dirinya memutuskan untuk berkelana sendiri. Di perjalanan, dirinya menabrak zombie Terminator. Melihat semua kawanan zombie menuju Babylon, memutar kemudi, dan kembali untuk memperingatkan mereka semua. Talaes segera menghentikan pesta kembang api mereka. Karena hal tersebut membuat semua zombie datang menuju tempat itu. Talaes juga ingin mengambil semua senjatanya. Tapi sayangnya panitia di sana sudah melelehkan senjata mereka dan menjadikan sebuah kalung tanda perdamaian. Talaes tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan otak dan bekerja sama semua orang di sana. Talaes menjelaskan rencananya. Sampai saat tanda kedatangan zombie dinyalakan. Zombie berdatangan. Api dinyalakan. Semua zombie terkurung di lingkaran api. Bom meledak dengan sangat dahsyat. Namun hal tersebut belum cukup menghentikan banyaknya zombie yang datang. Zombie merangsak masuk. Mereka tidak mampu dengan banyaknya zombie yang menyerang. Di saat keputusasaan, bagaikan banteng yang mengamuk, Nevada datang dengan mobil monster, membuat zombie seperti taman bermain baginya. Namun sayangnya Nevada hilang kendali. Mobil pun terguling. Segera mereka pergi masuk ke dalam gedung. Dihadang beberapa zombie. Dari atas gedung, semua orang melemparkan alat-alat berat hingga menghantam zombie yang ada di bawah. Segera semua orang masuk. Sampai di atas gedung, Talaes membuat dirinya menjadi umpan bagi para zombie. Loncat dan menggapai besi. Satu persatu zombie mengikuti langkah Talaes untuk melompat. Salah satu zombie berhasil menggapai kaki Talaes. Orang-orang berusaha menyingkirkan zombie dengan melemparinya. Waduh, bukan bijinya mas yang dilempar. Dengan kerjasama mereka, Talaes berhasil diselamatkan. Madison yang melihat kedekatan Wichita dan Columbus
memberikan cincinnya kembali kepada Columbus agar diberikan kepada Wichita. Semua orang selamat dan mereka pun menikah. Hidup bersama dan tamat. On behalf of Wichita, Little Rock, La Vista, baby. That one's for you. Menurut Mimin sih Rek, film pertama itu punya cerita yang lebih sederhana tapi tetap menarik sih. Kalau film yang kedua punya aksi yang lebih seru dan efek visual yang keren. Ya jadi tetap not bad lah buat ditonton. Jadi Mimin kasih nilai 8/10. Oke, buat arek-arek saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Mimin dan segenap tim jajaran pamit undur diri. Terima kasih.